Salam sepak bola, Kang Rifki. Halo, halo Bung Binder. Sudah lama nih ya kita agak diskusi tentang Liga Indonesia, khususnya tentang Persib Bandung. Betul, 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 betul. Oke, Kang, ini langsung saja to the point. Kan kita akan membahas tentang pertandingan besar ya yang akan dimainkan pada tanggal 10 Mei nanti hari Minggu antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang kita semua tunggu-tunggu ini kan. Betul, betul, betul. Karena selain juga ini adalah pertandingan besar antara dua Hmm. rival musim ini. Hmm. Pertandingan tanggal 10 Mei nanti bisa juga menentukan nih tim mana yang akan menjadi juara. Karena kan baik Persib dan juga Persija sedang bersaing di papan atas plus ada Borneo FC juga. Oke, pertama-tama yang gue ingin tanyakan adalah tentang dipindahnya venue pertandingan dari Jakarta ke Samarinda. Nah, tanggapan lu seperti apa? Apakah sebelumnya lu pernah mengira bahwa venue pertandingan akan dipindah? Ya, yang pertama tentunya kaget ya tiba-tiba venue-nya di Samarinda karena sebagai bobotoh pun eh, pinginnya nih Persib sama Persija tuh mainnya di Jakarta karena ya sebagaimana yang banyak pandit sudah bilang ya, pandit bobotoh yang bilang juga bahwa kalaupun main di Jakarta itu sebagai uji kepantasan aja. Kalau misalnya ya dari awal sudah digembor-gemborkan bahwa tim ini adalah calon juara, track recordnya ada track record juara ya, main di Jakarta adalah uji kepantasan bahwa apakah tim ini memang punya mental juara atau apakah tim ini memang pantas untuk juara. Terus tiba-tiba main di Samarinda mungkin operator liga punya pertimbangannya masing-masing ya. Yang jelas eh, agak kaget juga nih tiba-tiba di Samarinda karena yang pertama ya di luar Pulau Jawa dan notabene Samarinda itu kan basisnya Borneo FC ya, yang mana ini ada di peringkat kedua juga gitu. Jadi agak kaget dan agak gimana ya, bingung lah kenapa bisa Samarinda yang dipilih gitu. Oke, dengan sekarang akan dimainkan di Samarinda, ini hanya menurut keyakinan lu aja sih. Apakah akan ada salah satu tim yang diuntungkan? Menurut keyakinanku sih enggak ya, maksudnya enggak secara langsung diunggulkan juga, cuman yang pasti tekanannya ada di Persib juga karena ya The Jackmania juga di Samarinda ada juga kan, pun juga teman-teman dari Bobotoh juga ada juga yang di Samarinda, cuman karena memang Persija Jakarta yang jadi tuan rumah dan Borneo FC yang dipilih jadi kandangnya, jadi Samarinda ini punya tekanan sendiri lah buat Persib, apalagi di match terakhir lawan Borneo itu kita cuma bisa imbang 1-1 ya di waktu itu gitu. Oke, jadi sekarang kalau lu lihat dengan skuad Persib yang harus perjalanan jauh ke Samarinda sama juga dengan Persija, ya artinya kalau di atas kertas sebetulnya tidak ada tim yang diunggulkan dong untuk pertandingan nanti hari Senin dari dengan venue yang dipindah ke Samarinda. Betul, kalau misalkan kita lihat dari jarak ya, jarak karena mereka harus traveling, kita nggak melihat dua tim tersebut sebagai tim yang memang diunggulkan gitu, karena dua-duanya tetap harus travel. Cuman ya balik lagi di Samarinda itu di mana Persija Jakarta pun punya basis supporter juga gitu, makanya sama-sama diunggulkan sih sebenarnya. Kalau misalkan dari keunggulannya ya, tapi yang kita tahu adalah si Samarinda ini adalah tim yang memang eh, lagi sama-sama berjuang di jalur juara gitu, walaupun ya di peringkat kedua kayak gitu. Mm-mm. Tapi kan untuk pertandingan nanti kan yang memang diizinkan untuk nonton kan adalah supporter dari Persija ya. Bahkan yang gue baca nih kalau nggak salah di media sosial sudah ada update bahwa nanti tiket gak dijual ke masyarakat umum tapi kepada Jakmania gitu. Betul, 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 betul. Eh, untuk supporter sendiri di sebelumnya juga Persib kan sudah melakukan ini ya, suntikan moral di latihan terbukanya mereka. Kita bobotoh semuanya datang. Ya mungkin sambutannya sampai di situ untuk dari teman-teman dari Bandung ya. Mungkin Oke. sambutannya sampai di situ sampai sampai ya mereka latihan dikasih dukungan moral secara langsung gitu. Dan Mm-mm. biasanya teman-teman di manapun Persib berada di daerahnya masing-masing, ketika dia sampai di bandara, ya mereka biasanya ada penyambutan gitu. Cuman karena ini matchnya lawan Persija juga dan Persija yang jadi tuan rumah,
sampai saat ini ya saya belum tahu juga nih di Samarindanya akan ada penyambutan atau enggak. Yang jelas ya tetap dari kitanya harus full support supaya mentalitas Persib juga kebangun, naik dan sebagainya lah. Dan tentunya harapannya ya tetap bisa menang. Oke, terkait dengan performa dari kedua tim di 3 pertandingan terakhir, kan kita tahu baik Persija dan juga Persib punya kesulitannya masing-masing ya untuk melakukan finishing ya. Betul, Bahkan Persija sebelum menang di Persijap dan juga menang lawan Persis Solo bermain imbang lawan PSIM kan, betul kan? Yang satu sama, padahal mainnya betul, kan di betul, betul. Bali dan mereka diunggulkan di pertandingan tersebut. Persib Bandung juga sebelum menang lawan PSIM dan kemudian comeback lawan Dewa United bermain imbang 0-0 lawan Betul, Arema FC. Nah, betul. kalau menurut lu untuk pertandingan nanti pada tanggal 10 Mei, ya finishing ini kira-kira sudah dibenahi kan nih oleh pelatih dari masing-masing tim nih? Karena kan finishing yang menjadi kunci kalau bisa dari salah satu tim dari peluang pertama tuh ya mereka sudah harus bisa mencetak gol. Betul. Seperti yang Bung Binder sering bicarakan ya, kalau misalnya di big match itu kan selalu gol cepat itu yang jadi penentu pertandingan lah. Jalannya mau kayak gimana, ke depannya mau gimana. Nah, di match ini mungkin nantinya yang akan jadi penentu juga sama, gol cepat gitu. Nah, Oke, sedangkan kedua tim ini masih punya masalah masing-masing di finishing lah. Dengan Persib yang oke, walaupun kemarin gol cepat tapi tidak bisa menambah keunggulan, dan juga Persija yang baru bisa menambah keunggulan di menit-menit akhir lawan Persijap kan. Ini kedua tim ini sama-sama punya eh, permasalahannya masing-masing dalam finishing lah. Dari awal musim pun Bojan Hodak sudah bilang dari sejak mandulnya William Barros, kemudian Andrew Jung dan Ramon Tangke, memang permasalahan dari tim Persib adalah finishing. Kemudian liga berjalan dan beberapa kali bisa mencetak gol, namun di 3 pertandingan terakhir ya kembali eh, ada hal yang mengganjal lah sehingga hmm, tiga 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 orang itu nggak bisa mencetak gol. Mungkin harusnya Bojan Hodak ya lebih tahu lah, Bojan Hodak lebih tahu dan harusnya bisa lebih melatih finishingnya lah. Karena ya seperti kita tahu match ini adalah match yang menentukan jalannya 2 laga ke depan gitu antara lawan oke. Persib lawan PSM dan Persib lawan Persijap selanjutnya. Hmm, Itu hmm, sih. hmm. Dan ada lawan PSM juga kan sebelum nanti Betul. terakhir lawan Persijap. Oke, kalau lu ngelihat dari Persija Jakarta seperti apa sih tim ini sepanjang musim ini kalau dari sudut pandang lu? Kan lu kan Ap- ikutin juga, bahkan lu juga nonton kan pertandingan-pertandingan Persija. Betul, betul, betul. Ya. Ya, dari awal musim itu sebenarnya Persija adalah tim yang selalu main dengan umpan pendek. Dari Oke, awal musim saat gue ingat saat mengalahkan Persita 4-0 itu mainnya cantik banget dan 2 gol ya, yang tercipta adalah gol dari luar kotak penalti dari ya. Maxwell sama Alano. Nah, Hmm, kemudian liga berjalan, Persija cukup bertransformasi dengan crossing. Karena Alano disimpan di wing, kemudian Maxwell disimpan di wing, dan akhirnya Gustavo sembuh dari cedera, akhirnya ya, mereka punya crossing, opsi lain lah untuk ya. memainkan crossing dari Hmm, wing gitu. Dan hmm. secara statistik pun, si jumlah crossing Persija ini cukup banyak lah. Kalau nggak salah, dia peringkat 3 besar di liga dengan tim dengan jumlah crossing terbanyak. Nah, Oke. ini yang saya lihat, Hmm, kalaupun dengan mereka main crossing gitu. hmm. Ini tim yang sangat mengerikan juga gitu. Ada tim Oh, dengan Alano yang tajam, walaupun hmm. belakangan ini enggak gitu. Tapi ya Ya, tetap saja ini pemain yang berbahaya. Maxwell juga tajam. Dan dua pemain ini yang seakan-akan profilnya striker, tapi dua pemain ini disimpan di wing gitu. Ini yang menurut saya, waduh mengerikan juga ini. Dan masing-masing punya tendangan dari luar kotak penalti yang mengerikan lah. Ada hmm. gol-gol, beberapa gol-gol dua pemain ini yang dari luar kotak penalti. Ditambah lagi tengahnya ini sangat solid, ada Van Basten Sousa, Hmm. Calonego. Ini bagaikan dua deep flying playmaker yang bermain Hmm. bersamaan gitu kalau aku ngelihatnya ya. Hmm. Karena dua orang ini sangat bagus dalam bertahan, eh, Hmm. pressingnya juga bagus, bisa Hmm. merebut bola dan bisa mengalirkan bola. Apalagi Calonego belakangan ini bisa jadi solusi ketika timnya mandek lah gitu. Dengan Ya, syutingan dari luar kotak penalti, lawan Borneo bisa ngegolin dari ya. jarak jauh, kemudian lawan Malut juga bisa ngegolin dari jarak Hmm. jauh. Ini, Hmm. waduh, agak mengerikan juga kalau kita lihat ya, Hmm. gitu. Oke, tapi kan Persija kalau kita lihat di defense mereka juga sebetulnya punya masalah sebelumnya ya, mulai dari awal musim sampai pertengahan musim. Sebelum akhirnya Mauricio Souza memilih duet Rizky Ridho dengan Paulo Ricardo.
kalau yang gue lihat tuh ini duet ini cukup solid ini di pertahanan Persija. Bagaimana menurut lo? Betul. Di dari awal musim tuh Persija duetnya kan Jordi Amat sama Rizky Ridho. Kemudian ada pertimbangan untuk Jordi Amat jadi gelandang bertahan dengan opsi ketika ada serangan, ketika mereka diserang, Jordi Amat ini mundur dan seakan-akan menjadi tiga center back kan. Ya, Kemudian di beberapa ya hampir akhir-akhir di liga ini Persija menemukan duit solidnya dengan Paulo Ricardo. Nah, ini ya, adalah duet yang memang menjadi opsi terakhir dari Mauricio Sosa. Karena oke. di awal-awal tuh sempat shaky juga ada Mm-mm, Thales Lira, mm-mm, Thales Lira lah ya, mm-mm, ada Thales Lira mm-mm, itu sempat 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 shaky. Kemudian mm-mm. Jordi Amat juga ya kita tahu kualitas Jordi Amat, cuman dalam beberapa momen kadang-kadang Ya, ya ada miss-nya juga gitu. Nah, betul. dengan Paulo Ricardo ini cukup solid, Mm-mm, terlebih di dua pertandingan kemarin tuh dia sempat mm-mm, mencetak gol juga kan. Ini mm-mm. agak jadi keunggulan juga buat Persija dari set piece gitu. Iya, dan salah satu perubahan dari Persija adalah ketika Mauricio Souza memainkan Donitri secara reguler itu, gue melihat mengubah style of play dari Persija karena ada pemain tambahan dari back yang sebetulnya Donitri itu kan bisa bermain sebagai back sayap juga. Artinya ada opsi juga dalam penyerangan dengan Donitri yang biasa memberikan crossing-crossing yang tajam kan. Nah, lu melihat peran dari Donitri akan seperti apa nanti? Donitri ini debatable ya, cuman menurutku nih Donitri adalah back sayap muda terbaik di Indonesia saat ini. Mungkin debatable ya, cuman untuk di liga ini saat ini Donitri mungkin yang terbaik. Dari ada yang bilang untuk menilai fullback itu ya kita lihat momentumnya, dan momentum Donitri itu selalu baik. Dari kapan dia naik, kapan dia harus membantu serangan, ya momentumnya baik. Oke, momentum kita udah nih Donitri ini baik. Kemudian yang poin kedua adalah bagaimana cara dia mengambil bola. Ini juga cukup baik gitu Donitri. Walaupun nggak top tier kayak Barba dalam memotong bola atau dan sebagainya, Ya, tapi untuk ukuran wingback ini cukup baik lah Donitri. Yang mm, terakhir adalah crossingnya. Crossingnya Donitri itu keren, keren, keren. mm, Donitri itu crossingnya keren. Saya sebagai bobotoh ya harus mengakui juga lah kalau misalnya pemain ya, keren ya saya bilang keren gitu. Donitri adalah salah satu pemain wingback kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Mungkin kalau misalnya dia bisa konsisten ada di level kayak gini, mungkin dia bisa mungkin abroad atau mungkin ya minimal konsisten ya, aja lah di Liga Indonesia dengan dia main seperti ini gitu. Nah, Donitri ini di permainan Persija itu memberikan warna baru, terlebih sekarang strikernya kan sudah Gustavo ya. Dia punya Gustavo di depan yang jelas harus dilayani dengan crossing-crossing yang enak gitu. Nah, Donitri ini bisa melayani melayani mm, Gustavo dengan early crossingnya yang keren gitu. ya, Tiba-tiba ada di depan kepala Gustavo gitu. mm, Ini mm. keren sih kalau misalnya aku lihat Donitri ya. Oke, jadi kita sudah bahas striker, sudah bahas lini tengah Persija, back keeper ini. Ada beberapa kali digonta-ganti nih, Andri Tani, kemudian Carlos Eduardo, ya kan karena mungkin juga mempertimbangkan slot pemain asing kan. Jadi ada Betul. juga Andri Tani bermain, pernah juga Sirius Margono. Kalau feeling lu siapa nih nanti kiper bagi Persija? Kalau feeling you? Em, Kalau dilihat dari track recordnya ya, mungkin tetap akan memainkan Carlos Eduardo, menurutku ya. Karena Oke. di beberapa momen krusial, Andri Tani Hmm, agak miss atau agak ya oke, membuat kesalahan. Sirius Margono pun kayaknya belum fit buat di Liga oke, Indonesia ya, belum proper to buat game Liga Indonesia gitu. oke. Dari distribusi bolanya dan sebagainya Ya, lah. Nah, mungkin oke. Carlos Eduardo tetap jadi pemain utama yang akan disiapkan gitu. Pun di tengahnya karena kalau Hmm, berbicara soal kuota pemain asing, hmm. mereka punya Excelson Tukahu yang jadi penyerang lubang Nah, sama ada Raihan Hanan betul. juga gitu. Jadi Ya. kalaupun harus harus mengorbankan kuota pemain Hmm, asing ya, aku hmm, ngelihatnya mereka nggak punya masalah kalau misalnya harus mengorbankan hmm. kuota pemain asing itu gitu. Oke, sekarang kita bicara tentang Persib. Oke, Persib kita mulai dulu dari depan kan. Tadi kan kita sudah sempat diskusi ya, walaupun singkat tentang lini depan dari Persib. Oke lah, Persib mengalami kesulitan mencetak gol, tapi sebetulnya Persib juga salah satu tim produktif sekarang ini ya. Betul. Bahkan kita tahu mereka bisa comeback dengan mencetak 4 gol di kandang Dewa United. Mereka juga ada pesta gol di satu atau dua pertandingan. Untuk pertandingan lawan Persija nanti, kalau feeling lo, siapa nih striker? Ramon atau Andrew Jung nih? Karena Bojan Hodak pernah coba Andrew Jung, dia cetak gol. Ya, waktu jadi starter. Terus tiba-tiba pernah dicoba, dia gak jalan, dimasukin Ramon. Terus Ramon dicoba, Ramon gak jalan, Andrew Jung masuk. Tapi bukan mereka juga yang mencetak gol kan?
Betul kan? Iya, Lawan PSM kan betul, betul, Matricardi. betul, betul. Nah, kalau feeling lu siapa nih kira-kira yang akan starter sebagai striker nih? Kalau feelingku ya, eh biasanya aku melihatnya seperti ini. Bojan Hodak akan memainkan Ramon Tangke ketika butuh pemantul di depan. Ketika butuh orang yang memantulkan bola, fight di depan, harus duel dengan back, terus mengalirkan bola kembali, dia akan memainkan Ramon Tangke biasanya. Kemudian eh, Bojan Hodak akan memainkan Andre Ujung ketika Oke, timnya akan melakukan crossing. Banyak crossing oke, biasanya Andre oke. Ujung yang dimainkan. Kalau Ya, misalkan aku melihat di lawan Persija ini, ya, sepertinya kemungkinan besarnya adalah Andre Ujung untuk mengambil keuntungan dari crossing-crossing yang dilepaskan oleh pemain Persib gitu. oke. Pun dari aerial duels pun Hmm, di hmm. statistik itu Persib ada di peringkat satu lah untuk aerial Oh, duels nya. Lebih banyak oke, daripada Persija yang saat ini di peringkat kelima gitu. Kalau oke, misalkan lihat keunggulan ini mungkin mungkin ya hmm, akan Andi Ujung yang dipilih karena yaitu oke. untuk memaksimalkan crossing sama Hmm. mencari gol dari sundulan ataupun umpan-umpan dari early crossingnya pemain belakang Persib gitu. Oke, kalau di wing, kalau feeling gua kemungkinan Bergwinius sih akan dimainkan dari awal, Bet- ya Saya di sebelah setuju kanan ya. Berginio. Tapi sebelah kiri ini, ya kan kan William Barros ini kan lagi dikritik nih, ya dan memang gua Betul. melihat sekarang agak menurun sih performa dia, walaupun dia bekerja kerasnya masih sama, tapi nggak tahu kenapa dari segi kecepatan juga kurang, dalam transisi juga dia kurang ya. Apalagi dalam urusan mencetak gol itu ya kan non Arema FC berapa peluang tuh yang dia dapat kan. Betul. Kayaknya apakah Beckham nih yang akan dipilih nih? Ini Etam nih mental sih udah gak perlu diragukan nih dia dan dia memang adalah tipe pemain yang bisa merepotkan para pemain tim lawan nih di defense nih apalagi ketika lawan Persija kan. Betul. William Barros itu dia punya kelebihan dalam defensive action. Artinya ketika tim membutuhkan double wingback tuh tiba-tiba Mm-mm. dia ada di sektor flanknya Ya. pertahanan Persib gitu. Cuman untuk laga lawan Persija, aku melihatnya sebagai laga yang memang taktik tuh nomor sekian lah. Sepertinya ini mental yang menentukan gitu. Dan dari eh, pemain yang ada gitu, memang Beckham Putra yang dari awal di media kita lihat konferensi persnya gimana, terus di beberapa media sosial lah, mungkin Beckham yang dipasang dengan mentalitas kayak gitu ya. Aku harap Mm-mm. juga Beckham memang yang dipasang gitu. Oke, apalagi Beckham yang mencetak gol juga kan di pertemuan Betul. pertama itu memanfaatkan kesalahan dari Bruno Tubarao. Oke, sekarang di tengah kita masuk. McLock nih ya, kayaknya si McLock main ya dari awal ya. Dia pemain yang memang sudah terbiasa lah bermain di pertandingan seperti ini ya kan pengalamannya sudah agak perlu diragukan, mentalnya kuat, kapten tim. Tom Hay sepertinya akan main dari awal. Nah, ini satu lagi nih. Ini menarik nih. Apakah Putros dimajukan atau Luciano? Luciano sih badak nih kalau menurut gua nih. Betul. Tapi antara Luciano atau Putros masih ada satu pilihan lain, Adam Alis menurutku ya. Oh iya, betul 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 ada Malaysia lupa gua. Oke oke gimana gimana? Dari dari beberapa match terakhir, Adam Alis tuh seperti dinamis lah, lebih dinamis, dia lebih lebih seimbang dalam menyerang. Ketika Oke, tim butuh gelandang bertahan dia betul. bisa, walaupun waktu lawan Bayangkara ya babak pertama dia miss lah, dia terlalu terlalu depan hingga ada dua gol dari Bayangkara gitu. Cuman di match terakhir lawan PSIM, Adam Alis ini seperti katalisator lah. Dia bisa tahu kapan harus maju, kapan dia harus membantu pertahanan gitu. Dan menurutku Adam Alis mungkin jadi orang yang tepat gitu selain Luciano ya. Luciano pun tepat tapi kadang-kadang Luciano itu mengambil Hmm. keputusan yang ceroboh kayak Iya, tackling dan sebagainya. betul Nah, betul. di match besar kayak gini kesalahan sekecil apapun akan Hmm. mempengaruhi Benar. hasil pertandingan. Kayaknya aku sih Oke. lebih 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 setuju atau ya saya juga siapa kenapa harus setuju ya. Maksudnya aku lebih berharap kalau Oke. Adam Alis yang dipasang gitu ya. Cuman ya nanti Oke. juga Bojan Hodak punya pertimbangannya sendiri. Cuman Oke. aku harap Adam Alis sih. Oke, kalau di back feeling gue Matrikardi Barba. Ya, Iya, ini Matrikardi Barba, dan saya setuju. Matrikardi ya Barba dan udah duet ini selama mereka berduet, Persib ini belum kalah loh. Gila loh. Musim ini loh. Ini statistik yang sangat mengagumkan loh. Gak pernah loh ada tim yang ada duet back yang kalau main dan gak kalah. Pernah Julio Cesar dengan Barba, pernah Julio Cesar dengan Matrikardi itu Persib tuh kalah. Tapi dengan dua duet ini belum pernah kalah dan sering comeback ini dengan dua duet ini nih. Jadi kalau feeling gue ini dua duet nih yang akan dipasangkan. Feeling lu apa? di match pertama lawan Persija yang tanggal 11 Januari Ya, itu,
duetnya adalah Barba cadangan, Matikardi dengan Julio Cesar. Nah, Oh, oke, cuman oke, di oke. beberapa match terakhir Barba mulai stabil, mulai bisa Ya, tune in dengan tim. ya. Saya setuju kalau misalnya Barba sama Matikardi akan jadi pemain yang diandalkan lah di lini pertahanan Persib. Oke, itu waktu pertemuan pertama kalau nggak salah yang ada isunya Barba gak betah itu ya. Terus Betul, betul, dia lebih banyak mulai pertandingan itu dari bench kan. Terus betul dia lebih dari banyak bench. masuk sebagai pemain pengganti mungkin 5-10 menit. Sisa Iya, pertandingan baru masuk, ya kan? betul. Oke, sekarang nih di fullback nih Bang, ya kan? Fullback nih. Kiri, apa Kurzawa nanti dimainin kiri? Tapi kayaknya enggak lah, kayaknya Kurzawa enggak lah, agak agak beresiko lah. Kayaknya Betul. kalau Kurzawa kan. Oke, apa Dewa enggak? Enggak sih, kalau aku melihatnya Reinders, Reinders. Reinders, Reinders, Reinders. Tapi Reinders, Mungkin ada tapi kemungkinan buat tapi Putros juga ya, oke, tapi tapi Reinders. oke, tapi kalau Reinders bukannya Reinders sering overlap Kang? Nanti kan ada tuh si Alano. Artinya Reinders akan head to head dengan Alano dong. Betul, tapi Reinders ini punya apa ya? Kalau menurutku kecepatannya Reinders lebih baik daripada Putros ketika dia naik kemudian dia harus covering gitu ya. Dia Mhm. lebih lebih cepat buat turun ke bawah terus melakukan recovery bola gitu. Lebih cepat Oke. daripada eh, Putros gitu. Cuman eh, saya lebih pilih Reinders kayaknya untuk di belakang ya. Terus dia juga lebih stabil lah dari Mhm, kalau mhm, misalkan daripada Putros karena Putros mhm, ini walaupun dia bisa di multi posisi tapi mhm. lebih enak kalau misalnya kita lihat Putros main di bek kanan, Ya di bek kanan lebih 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 bagus kelihatan dia. lebih cair di bek kanan Ya betul. lebih cair, betul betul. Di bek kanan. Oke, jadi kanan artinya Putros dong ini. Putros ini Kiri untuk menahan kiri si Putros Maxwell. karena kita masih ada pemain U23 ya, Oh iya, kanan Kakang artinya. Kakang, sepertinya Kakang Kakang ya, tapi dengan Kakang nanti melihat berhadapan dengan Teja. Maxwell loh. Betul, tapi di match pertama ya kita lihatnya Kakang masih bisa Ya, menghadapi Maxwell lah. masih Walaupun bisa. kadang-kadang ada kecolongan, tapi teman-temannya bisa cover lah. Saya lihat Ya, Kakang ini ya selain dari regulasi U23 ya, tapi ya Kakang juga grafiknya ya cukup meningkat lah gitu. ya, Mungkin ya. ya itu jadi pertimbangannya nih Boyan Hodak. Iya Akan lebih betul. beresiko lagi kalau misalnya masangnya Robby Darwis gitu kan. Robby Oh, Darwis ini ya, karena memang gelandang gitu yang dipasang betul, jadi bek betul, kanan ya betul. akan sulit kalau misalnya harus menjaga Maxwell Iya, gitu. iya betul. Dan dari segi kecepatan, ya kalau kita bandingkan, ya pertama yang cepat tuh Putros, kedua Kakang, ya ketiga Robi Darwis. Jadi beresiko lah kalau main Robi Darwis. Tapi kita gak akan pernah tahu apa isi pikiran dari Bojan Hodak kan. Betul betul. Kita, Bojan kita, Hodak ini ya agak agak sulit iya, ditebak juga gitu iya tiba-tiba agak unik putus juga, jadi agak, gelandang ya kita nggak tahu iya itu. gak bisa. Kita gak tahu juga apa nanti ada di isi pikiran dia. Oke, kiper sudah pasti Teja Pakualam. Teja sudah menyamakan rekor dari Imade Wirawan, 17 ya. Iya, Bener gak sih? 17 gol. 17 gol, Enggak, 17 clean sheet. betul ya? Bener 17 ya? clean sheet. Betul betul betul. Karena lawan Yu Jae PSIM Hoon. dia clean sheet. Iya, Ya PSM betul ya. clean Oke, sheet dia. oke, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir sering kebobolan loh dia. Iya, memang dalam beberapa pertandingan terakhir dia sering kebobolan, tapi kalau misalkan kita lihat dan analisis golnya di gol lawan Dewa itu karena memang kita kebobolan dari serangan balik. Ya. Sedangkan Oke, beberapa oke, statement iya, dari teman-teman juga iya, ya Teja itu adalah shot stopper terbaik gitu ya. Shot iya, stopper iya, terbaik di Liga Indonesia dan kalau misalkan udah eh, satu versus satu gitu, memang agak sulit buat Teja iya, bisa tetap nggak kebobolan gitu. iya, iya, betul, betul. Teja, lawan Dewa United ada juga one on one dia tahan, ya kan CDB itu kalau nggak salah Ya, atau siapa tuh one di on one. B. Terus udah itu Peralta waktu lawan Borneo FC dia juga one on one. Betul. Itu kalau nggak udah gol itu Borneo udah bisa menang itu ya kan Betul. Injury Time. Walaupun kemudian Beckham juga serangan balik hampir cetak gol. Oke, sekarang nih ke inti pembicaraan nih karena ya teman-teman juga tahu ya bahwa Kang Rifki ini dari 9 sebetulnya prediksinya karena yang waktu lawan PSIM kita gak rekam karena Oh kan iya gue ya. datang terlambat ya kan padahal mau rekam tapi lu sudah ngomong bahwa nih kemungkinan tipis lah ini kayaknya menang pun tipis lah ini kayaknya gak akan bisa pesta gol. Jadi sudah 9 pertandingan nih Kang Rifki, ada yang memang saya kontenin, ada yang kita cuman ngobrol per telepon ataupun via ini ya pesan singkat. Ini intinya nih Kang, prediksi dari Kang Rifki nih untuk pertandingan Akbar ini super big match, mega match. Wah, ini udah yang ini kalau feeling gue nih Kang, tim yang menang nih,
Ya, 90% udah juara ini. Persib menang 90% juara. Persija menang. Ya, ini juga 90% juara karena Persija kan dekat ke Borneo. Betul, Borneo juga belum tentu menang di Bali. betul. Ya kan Persija juga masih punya jumlah match-nya kan sama ini. Persija, Persib dengan Borneo. Oke, prediksi dulu dari jalannya pertandingan baru kemudian kira-kira tim mana yang kemungkinan bisa menangkan. Namanya prediksi itu kan kita bicara tentang kemungkinan bukan kepastian. Oke, silakan Kak. Betul. Mauricio Sosa dan Bojan Hodak tuh sejauh ini ya dari 32 pertandingan di BRI Super League punya gaya main yang menurutku hampir sama gitu. Dia akan menekan dan menguatkan di lini tengah gitu. Kemudian ketika lini tengah ini nggak bisa ngebuka low block, mereka Oke, akan main crossing. Biasanya seperti itu ya. Dari oke. beberapa match terakhir ya gaya mainnya hampir mirip lah. eh Mungkin secara jalannya pertandingan gitu, siapapun yang mengambil inisiatif untuk menyerang Mm-mm. duluan Mm-mm. akan punya possession ball lebih banyak. Karena ketika dari dua tim ini diserang dan memutuskan untuk bertahan, kecenderungannya akan memain defense counter. Kalau misalkan siapapun yang punya inisiatif buat menyerang duluan, dia akan punya possession ball lebih banyak. Tapi tim yang duluan diserang akan memanfaatkan defense counter lah. Siapapun ya, karena kedua tim ini sama-sama punya transisi positif dan negatif yang Ya. cukup baik juga gitu. Mm-mm. Nah, Mm. kalau misalkan berbicara skor, kita kalau misalkan match super big match kayak gini, kayaknya agak susah gitu untuk memprediksi ya. Karena kalau misalkan super big match kayak gini, ya taktik dan sebagainya mungkin jadi nomor 2 nomor 3 gitu. Di atas kertas dan sebagainya. Tapi kan mereka main di atas lapangan gitu. Dan kalau Ya. misalkan udah kayak gitu ya, faktor yang menentukan adalah mental lah. Kalau misalnya udah kayak gini. Tapi kan kalau misalnya ditanya harapan ya, tentu harapan saya ya Persib menang gitu. Walaupun tipis, walaupun menang 1-0 walaupun walaupun ugly win terus ugly win gitu. Ya tetap harapannya bagaimanapun bisa menang dulu lah gitu. Mm-mm. Oke, memang sulit ini untuk prediksi. Bahkan gue gak ngerti juga nih. Tapi kalau seandainya ini main di Jakarta, maka gue akan mengunggulkan Persija tipis. Kalau tadinya mainnya di Jakarta, tapi karena mainnya di segini, gue gak ngerti nih apa Persib ini yang diunggulkan. Tapi kalau mengunggulkan Persib, lihat track record mereka juga di away gak begitu baik. Seperti di home, bahkan di away beberapa kali leading, ya walaupun ada juga comeback lawan Dewa United. Betul. Tapi beberapa kali leading draw. Ya kan ada 2 atau 3 match tuh. Mereka udah unggul, tiba-tiba draw. Kekalahan juga di partai away. Mau mengunggulkan Persija, ya tapi Persija memang rekor away-nya bagus. Mereka paling Betul. banyak meraih kemenangan di antara tim-tim lain. Tapi kalahnya juga 5 kali. Banyak kalah juga, bahkan lawan tim-tim yang sebetulnya berada di bawah mereka pada saat mereka mengalami kekalahan itu, Kang. Jadi ini Betul. memang memang agak berat. Nah, kalau dari Kang Rifki, kalau dari segi persentase nih, persentase kan 100% nih, persentase. Nah, berapa nih persentasenya nih untuk pertandingan ini? Aku inginnya 60% Persib Persib menang lah. 30% mungkin seri, 10% mungkin kalah gitu. Karena ya kita tahu Persija yang dalam tekanan lah. Kalau misalkan dilihat dari beberapa match terakhir gitu kan. Dengan dia agak sulit menggolkan lawan Persijap juga gitu. Walaupun Persib juga ya terakhir agak sulit ngegolin di lawan PSIM, tapi mentalitas saat lawan Bayangkara itu mungkin sudah menjawab perihal mental Oke, dari tim ini gitu. Menurutku sepakat itu. ya. Hmm. Jadi ya Kang Rifki mengunggulkan Persib ya. Jadi berharap Persib bisa meraih kemenangan. Kalau gue justru memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan ini. Kalau bagi Agak gue, sulit ya. ya karena sulit. Kalau yang waktu pertemuan pertama gue ngunggulin Persib 55-45 ada itu jejak digitalnya. Gue udah feeling nih Persib kayaknya tipis nih menang nih. Dan gue udah mengatakan juga nih kalau yang cetak gol pertama nih menang. Nah ini feeling gue kalau ada yang buat kesalahan kalah ini. Udah Betul. itu Siapapun aja yang buat kesalahan kalah. kalah. Udah feeling gue kalah ini. Ini sama kayak pertemuan pertama nih. Jadi dan feeling gue kesalahan itu akan dilakukan di tengah karena pasti Betul. mereka akan jaga possession nih. Kayaknya udah gak di belakang nih. Kayaknya di tengah nih nanti kesalahannya nih. Kalaupun ada ya, kalaupun ada. Jadi prediksi gue Kang 50-50 kayaknya tim yang salah nih kalah nih kayaknya nih. Kayaknya akan sulit bang. Kayaknya tim yang unggul duluan nih kemungkinan ya menang nih. Kayaknya berat Betul. karena ini udah bisa kita kira-kira bayangin nih. Persija unggul defend nih mereka. Udah di belakang nih semua. Betul. Main counter. Siap. Persib unggul sama defend juga nih. Defense Mainnya juga. counter nih. Ya kan oke. Terakhir gue ingin nanyakan.
Apakah Persib berani nggak mengambil inisiatif menyerang? Karena ini kan sekarang ya Persib bermain away tapi bukan di kandang Persija nih. Iya kan? Betul, Nah, betul. feeling lu berani nggak Persib mengambil inisiatif menyerang nih? Karena biasanya kalau Persib main eh away di kandang lawan, kayak lawan Dewa, mainnya lebih pakai ritme dan terkesan terlambat panas. Nah, ini kalau feeling lu gimana? Feelingku dari beberapa trennya permainan Persib Bandung ya, Persib Bandung tetap mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku ingat kekalahan lawan Malut United itu karena memang kita punya inisiatif buat menyerang gitu. Hingga akhirnya defensive line kita terlalu tinggi dan dikantor oleh Ciro dan Taufik Rustam yang saat itu tiba-tiba On ada di fire. mana-mana gitu. Iya. Dan trennya dari beberapa match terakhir memang ataupun sepanjang musim ini memang Persib itu adalah tim yang cukup menginisiasi untuk main possession dan punya inisiatif menyerang. Aku melihatnya kayak gitu. Oke, jadi walaupun lawan Malut itu mereka bermain menyerang, kemudian kena counter, kalau feeling lu tetap akan mengambil inisiatif menyerang kali ini, bermain lawan Persija main di Stadion Segiri. Iya, aku melihatnya mereka akan tetap mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga ya. Iya, Kalau iya, Kak. misalkan kita Iya, udah masuk babak betul, kedua mungkin ya betul. mungkin ada perubahan dan sebagainya lah. Iya, betul, betul. Ini logis sih, karena kenapa? Karena Persib ini nggak bisa nyari draw. Persib harus menang, karena kalau Borneo menang, ketinggalan nanti mereka. Betul. Iya kan, besoknya lawan Bali. Oke, sampai di sini saja, Kang, yang kita bahas. Jadi, apa nih? Lu mengunggulkan siapa nih? Persib bisa menang nih, lawan Persib Persija. bisa menang. Bisa Persib menang bisa ya. menang. Oke, kalau feeling gue 50-50. Jadi kita tunggu apakah Kang Rifki untuk prediksi yang ke-10 nih, pertandingan ke-10 nih. Nih kalau yang ke-10 lu benar, ya kan? Nah, kita makan-makan. Ya kan, kita makan-makan, terus sampai kita makan-makan kita bikin konten. Karena Oke. jarang loh yang bisa benar sampai 10. Gua aja tuh rekor gua, Kang. Dari 10, gua salah 2 biasa. 8 Oh benar. iya. Tapi lu udah 9 benar loh. Lu udah melewati rekor gua loh. Ya, ini kalau yang ke-10 benar nih teman-teman, makan-makan kita. Ya kan, makan-makan, makanan sehat. Ya kan, sambil kita Iya, bikin iya, iya. konten. Oke, Betul, oke, betul, thank you betul. Kang Rifki. Jadi nanti Thank you Bung Binder. kita ketemu pada saat nanti kita ini ya, apa pada saat kita siaran nanti. Betul. Oke? Itu kan tanggal tanggal 10 Mei. Oke, thank you teman-teman yang telah menonton. Jadi teman-teman juga silakan bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini, ya prediksi dari teman-teman seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah menonton.